Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Wakil Menteri Agama yang saya hormati. Yang saya hormati para Ketua Majelis Keagamaan yang hadir pada kesempatan ini maupun yang melalui virtual. Yang saya hormati para Ketua FKUB, Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, beserta jajaran pengurusnya. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini. Pada kesempatan ini tentu saja nikmat kesehatan yang menjawabkan kita diridhoi untuk bisa bertemu, meskipun sebagian dilakukan secara virtual. Terwujudnya umat beragama yang rukun merupakan harapan bagi semua masyarakat Indonesia yang berpijak pada realitas pluralitas umat beragama, sebagaimana dikatakan masyarakat dunia bahwa Indonesia adalah model terbaik dari konsep masyarakat yang multikultural. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hambanya menjadi seragam dan tidak berbeda. Tapi Dia memang menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu dengan yang lain. Dengan demikian, bukankah keragaman itu sangat indah dan perlu kita syukuri bersama? Tepuk tangan untuk ini dulu. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Maha Pencipta. Bukan untuk ditawar, tapi untuk diterima. Kalau bahasa Inggrisnya, take for granted. Indonesia adalah negara dengan beragam etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tidak ada tandingannya di dunia. Di Indonesia ada 6 agama yang banyak dianut oleh warga masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Namun selain 6 agama yang banyak dianut oleh masyarakat, masih ada ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan lainnya yang juga punya umat pengikut masing-masing. Di masing-masing agama dan kepercayaan itu ada pandangan-pandangan yang berbeda. Dan ada juga yang sama, tapi terpecah karena pemeluknya punya kepentingan yang berbeda. Semua pemeluk agama berhak dan harusnya berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar dan baik. Namun sebaliknya, setiap pemeluk agama juga harus menghargai hak pemeluk agama yang lain, bahwa mereka pun berpandangan yang sama, bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar dan paling baik. Agama selalu lahir dalam misi mulianya, memperbaiki ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang nyata terjadi di era itu. Ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang. Teks-teks agama mengalami multitafsir. Kebenaran menjadi beranak pinak. Sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya. Terkadang yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka konflik pun
tidak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu tidak saja terjadi di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin yang saya hormati. Di tengah keberagaman yang luar biasa itu, yang juga merupakan bagian dari nikmat Tuhan kepada bangsa Indonesia, alhamdulillah, puji Tuhan, Indonesia masih berdiri kokoh, bersatu terus, bergerak maju, mengejar negara-negara maju lainnya di dunia. Tentu itu tidak dicapai dengan mudah. Indonesia bekerja keras untuk mewujudkan kerukunan dengan berbagai upaya. Utamanya adalah dengan mengajak semua umat beragama untuk berpegang teguh pada esensi ajaran semua agama yang selalu mengajak pada kehidupan yang damai, toleran, adil, dan saling menghormati perbedaan. Untuk itu pemerintah memfasilitasi keinginan masyarakat untuk membentuk forum koordinasi dan konsultasi dengan memberdayakan peran strategis dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, khususnya majelis-majelis dan organisasi keagamaan dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan bersama. Forum itu bernama Forum Kerukunan Umat Beragama, atau kita sebut dengan FKUB. Yang sampai saat ini sudah hadir di 34 provinsi dan 544 kabupaten kota yang pada hari ini, Selasa tanggal 3 November 2020, akan melakukan Rakornas tahunan yang ke-6. Harapan kami Rakornas ini dapat menghasilkan konsep-konsep jitu dan bijak untuk lebih memberdayakan dan menghasilgunakan peran FKUB dalam konteks membumikan moderasi beragama di tengah masyarakat. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin sekalian, Rakornas FKUB tahun 2020 ini diikuti oleh Ketua FKUB 34 Provinsi seluruh Indonesia, pimpinan Majelis Agama tingkat pusat, pimpinan Lembaga Keagamaan tingkat pusat, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan perwakilan kementerian terkait yang hadir secara daring dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat maupun juga dengan tatap muka. Adapun peserta secara daring adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, Ketua FKUB Kabupaten Kota seluruh Indonesia, dan penjabat terkait dari Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya kami mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan amanatnya untuk kami semua, khususnya bagi seluruh anggota FKUB se-Indonesia dan para penggiat kerukunan. Dengan moderasi beragama, umat rukun, Indonesia maju. Salam kerukunan, rukun, rukun, rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.